Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah Jamil, NDH 40, peserta CPNS Kabupaten Majalengka, golongan 3, angkatan 3, tahun 2022. Pada materi agenda 3 tentang kedudukan dan peran ASN menuju Smart Governance, saya akan memaparkan hasil analisis isu dan gagasan kreatif dalam mewujudkan Smart Governance. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh ASN dalam mewujudkan smart governance makin banyak dan berat, yang menuntut ASN untuk meningkatkan profesionalitasnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berikut saya sajikan identifikasi isu dalam mewujudkan smart governance di instansi tempat saya bekerja. Saya akan deskripsikan secara singkat sesuai dengan poinnya. Poin yang pertama, masih adanya suatu jabatan yang diisi tidak sesuai dengan kompetensi pendidikannya. Poin yang kedua, adanya penumpukan staf dan karyawan di beberapa seksi dan tidak adanya staf di seksi yang lain yang mengakibatkan pekerjaan tidak efektif. Poin yang ketiga, malas untuk belajar meningkatkan kompetensi diri karena merasa sudah nyaman. Usia yang tidak muda lagi, faktor kesehatan, dan lain sebagainya. Poin yang keempat, tidak adanya struktur organisasi di kecamatan. Papan informasi daftar urut kepangkatan pun tidak terupdate. Poin yang kelima, instansi saya memiliki akun sosial media seperti Instagram, namun tidak dapat memberikan informasi terbaru untuk masyarakat dikarenakan jarang aktif. Poin yang keenam, kotak saran yang tidak optimal, karena penempatan kotak saran yang tidak strategis dan tidak adanya sarana dan prasarana lain yang menunjang. Kemungkinan ini karena jabatan saya baru, jadi seharusnya pemerintah harus responsif agar efektivitas pekerjaan bisa tercapai. Berikut saya rangkum analisis dampak yang akan terjadi jika isu tidak diselesaikan. 1. Tidak optimalnya kualitas kerja. 2. Waktu kerja yang tidak efektif. 3. Tidak tercapainya smart ASN yang unggul dan berdaya saing. 4. Tidak jelasnya struktur dan arah organisasi. 5. Gap atau adanya jarak antara instansi dan masyarakat dalam mendapatkan layanan informasi yang mudah. 6. Kebingungan masyarakat dalam memberikan saran dan laporan pengaduan. Untuk menentukan core isu, saya menggunakan teknik tapisan isu USG atau USG. Untuk huruf U itu artinya urgency, yaitu seberapa mendesak suatu isu. Lalu huruf S adalah seriousness, yang artinya seberapa serius suatu isu tersebut. Dan yang terakhir, G adalah grow, artinya seberapa besar kemungkinan memburuknya isu bila tidak ditangani. Dengan menggunakan skala Likert, poin 5 untuk isu yang paling mendesak, dan poin 1 untuk isu yang sangat tidak mendesak. Hasilnya, isu nomor 6 yang menjadi core isu yang akan saya bahas di sini, yaitu kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang pekerjaan, terkhususnya terkait jabatan saya sebagai analis pengaduan masyarakat. Untuk analisis core isunya, saya menggunakan teknis analisis isu mind mapping, yang menjadi pusat utamanya yaitu analis pengaduan masyarakat, dengan menggunakan rumus wartawan, yaitu 5W plus 1H. What, who, when, where, why, dan how. What, ini terkait tupoksi saya sebagai analis pengaduan masyarakat, yaitu menghimpun dan menganalisa laporan dari masyarakat. Who, artinya saya sendiri sebagai analis pengaduan masyarakat serta masyarakat sebagai pelapor. When, kapan terjadinya pengaduan masyarakat? Yaitu ketika masyarakat mendapat ketidakpuasan dalam pelayanan, lalu ketika masyarakat wilayah kadipaten terganggu ketentraman dan ketertibannya. Where, di mana pengaduan masyarakat ini dapat dikelola oleh saya, yaitu di wilayah kecamatan kadipaten. Why? Mengapa perlu terkelolanya pengaduan masyarakat ini? Karena untuk mewujudkan pelayanan prima dan terkendalinya ketentraman dan ketertiban masyarakat, terkhususnya di wilayah kadipaten. Karena masyarakat mempunyai peran sebagai kontrol sosial bagi penyelenggara pelayanan publik. Yang terakhir, how? Bagaimana cara masyarakat menyampaikan aduannya? Pertama, dengan memahami SOP pengaduan masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi. Di sini saya rangkum gagasan kreatif untuk menyelesaikan permasalahan isu tersebut. 1. Dengan menetapkan SOP pengaduan masyarakat di Kecamatan Kadipaten.
SOP merupakan dokumen yang memuat mengenai serangkaian perintah atau instruksi yang telah dibuat secara tertulis. Kemudian dibakukan pada berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terdiri dari cara melakukan pekerjaan, tempat penyelenggaraan, waktu pelaksanaan, dan individu yang terlibat dalam aktivitas. Yang kedua, pemanfaatan sarana digital dalam pengaduan masyarakat. Sebagai Smart ASN, bekerja dengan menggunakan akses digital dan pemanfaatan teknologi informasi dapat menunjang produktivitas dan performa dalam bekerja. Pekerjaan jadi lebih mudah dan cepat selesai. Data disimpan dengan lebih aman. Data yang didapatkan pun lebih akurat. Menghemat kertas atau bisa kita sebut paperless, seperti pengisian form pengaduan digital yang akan saya kembangkan agar mempermudah masyarakat dalam penyampaian pengaduan. Demikian analisis isu dan gagasan kreatif yang bisa saya sampaikan. Untuk terwujudnya Smart ASN yang unggul dan berdaya saing, saya harap ide gagasan kreatif saya dapat bermanfaat untuk instansi saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Smart ASN 2024 untuk Indonesia Emas 2045. ASN bangga melayani bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.